Kepala Perpustakaan Aga Khan dan anggota Dewan Direktur Asosiasi Manuskrip Islam Cambridge, Inggris. Saya akan memperkenalkan diskusi kali ini yang diselenggarakan oleh Asosiasi Manuskrip Islam dan mendatangkan Annabel Teh-Gallop. Saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang Annabel Teh-Gallop. Dr. Gallop mendapatkan PhD-nya pada tahun 2002. Dia terpilih untuk British Academic dan dia bergabung dengan Perpustakaan Britania pada 1996. Dan saat ini menjadi Kepala Perpustakaan Kawasan Asia Tenggara Perpustakaan Britania. Ia mengkurasi pameran di Britania Raya. Ia telah menulis beberapa buku terkait manuskrip Asia Tenggara. Ia juga telah melakukan beberapa penelitian terkait naskah dan juga politik di Asia Tenggara. Saya akan membacakan beberapa publikasi buku yang telah dituliskan oleh Annabel Gallop. Anda bisa mengakses buku-buku yang telah dia tulis di website akademianya, ataupun juga di British Library. Diskusi kali ini adalah sesi kedua yang diadakan oleh Islamic Manuscript Associations mengenai koleksi di Perpustakaan Britania. Koleksi yang tersimpan di Perpustakaan Britania terdiri dari berbagai bahasa. Naskah Islam dari Asia Tenggara ditulis dalam berbagai bahasa, termasuk Arab, Melayu, Jawa, Bugis, dan Lampung, dan bentuknya pun juga beragam. Untuk kegiatan virtual kali ini, Kepala Kawasan Asia Tenggara Perpustakaan Britania dan anggota Dewan Direktur Asosiasi Manuskrip Islam akan mempresentasikan gambaran koleksi manuskrip Islam dari Asia Tenggara yang tersimpan di Perpustakaan Britania.
Sesi ini juga diinterpretasikan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dan Anda bisa mengaksesnya menggunakan tombol global yang ada di aplikasi Zoom. Di Islamic Manuscript Association bekerja sama dengan Perpustakaan Britania dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada para audiens dan juga Dr. Annabel Gallo. Silakan kepada Profesor Dr. Annabel Gallo. Terima kasih atas pengenalannya. Dan saya sangat senang bisa bergabung di sini. Saya akan sekarang membagikan layar saya. Saya harap Anda bisa melihat paparan saya saat ini. Sesi kali ini berjudul Visit to Collections atau mengunjungi koleksi. Ini adalah perpustakaan Britania yang berada di St. Pancras, Inggris. Tempat ini cukup baru, yang baru dibuka pada 1997. Dan gedung ini adalah gedung yang baru untuk Perpustakaan Britania. Perpustakaan ini sangat dekat sekali, sekitar 5 menit dari stasiun kereta St. Pancras. Dan ketika Anda memasuki pintu depan dari perpustakaan, mungkin Anda akan membayangkan ini. Tapi Anda akan kecewa, karena ini adalah ruang membaca bundar yang terkenal dari Rumah Lama Perpustakaan Britania di Museum Britania yang didirikan pada 1753. Di sini adalah ruang baca yang sangat terkenal yang telah digunakan oleh para tokoh besar untuk membaca dan mengakses buku di Perpustakaan Britania. Pada 1997, Perpustakaan Britania pindah, dan sekarang inilah pintu halaman depan dari Perpustakaan Britania yang ada di Pancras. Dan salah satu yang paling hebat dari koleksi ini adalah Perpustakaan Kings yang menyimpan koleksi perpustakaan pribadi Raja George III, diserahkan kepada negara oleh putranya Raja George keempat pada 1823. Dan sekarang menjadi koleksi dari Perpustakaan Britania. Tapi sekarang Perpustakaan Britania bukanlah museum, kami adalah perpustakaan yang hidup. Sehingga para pengunjungnya bisa berkonsultasi dan mengakses buku-bukunya, bukan hanya melihat koleksi yang ada. Ada berbagai ruang baca di Perpustakaan Britania, namun
jika Anda tertarik dengan naskah Islam, Anda perlu naik ke lantai 3, yaitu ke ruang baca Asia dan Afrika. Dan disinilah Anda bisa mengakses naskah dan buku dari Asia dan Afrika. Di Perpustakaan Britania, faktor utama dalam pengorganisasian koleksi adalah berdasarkan bahasa. Karena itulah kami memiliki kurator bahasa, misalnya bahasa Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Armenia. Kurator untuk bahasa Arab bertanggung jawab atas semua naskah dan buku dalam bahasa Arab. Baik naskah itu ditulis dalam bahasa Afrika, bahasa Turki, bahasa Mesir, bahasa India, atau bahasa Indonesia. Saya adalah kurator untuk bahasa vernakular kawasan maritim Asia Tenggara, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Timur Timur. Ada ratusan bahasa yang digunakan di kawasan ini, tetapi hanya sekitar 15 bahasa yang memproduksi material tertulis dalam bentuk naskah ataupun buku. Secara keseluruhan, kami menyimpan sekitar 500 naskah di Perpustakaan Britania yang ditulis dalam bahasa Melayu, Jepang, Jawa kuno, Bugis, Makassar, yaitu di Pulau Sulawesi, kemudian Batak Karo Sumatera, Bali, Lampung, dan Aceh, yang juga berasal dari Sumatera. Dan jika Anda ingin mengakses naskah dari kawasan ini, referensi yang paling penting untuk katalog ini adalah yang ditulis oleh Rick Cloves dan Verhoeven, yang merangkum semua naskah dalam bahasa Melayu dan Indonesia yang tersimpan sebagai koleksi di Perpustakaan Britania. Katalog ini akan sangat membantu kita untuk mengakses naskah-naskah dan buku yang ada di Asia Tenggara. Sejauh ini saya sudah membahas tentang kawasan, negara, dan bahasa terkait koleksi di Perpustakaan Britania, tetapi tidak membahas tentang agama. Di Perpustakaan Britania, kami memiliki kurator bahasa, tetapi kami tidak memiliki kurator untuk koleksi Islam, atau koleksi Buddhis, atau koleksi Kristen. Dan ketika saya diminta untuk menyampaikan paparan, saya biasanya membahas tentang manuskrip Melayu, atau manuskrip Jawa, atau manuskrip Batak, atau bahkan manuskrip Al-Quran dari Asia Tenggara. Dan sejujurnya ini baru pertama kali saya memberikan paparan tentang manuskrip Islam yang menjadi tema series kali ini. Hal itu membuat saya bertanya, apa yang membuat sebuah manuskrip menjadi manuskrip Islam? Pada sesi kali ini, saya tidak akan memberikan jawaban yang terlalu singkat ataupun terlalu rumit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi saya akan menunjukkan beberapa contoh naskah-naskah Islam yang tidak diragukan, yang akan mungkin membuat Anda terkejut. Karena tata letaknya yang unik. Dan juga materialnya. Pusat dari budaya naskah Islam adalah Al-Quran, kitab suci agama Islam yang ditulis dalam bahasa Arab. Contoh yang cantik berikut ini berasal dari pesisir Melayu, dan dari gaya artistiknya kita bisa mengatakan bahwa naskah ini berasal dari Patani. Yang berada di selatan Thailand atau Kelantan di Malaysia. Ketika batas-batas negara dan politik seringkali membatasi, kita bisa membaca asal dari sebuah naskah dari desainnya.
Naskah ini kemungkinan ditulis pada pertengahan abad ke-19. Sekitar 90% naskah dari Asia Tenggara yang bisa kita akses saat ini dan akan saya tunjukkan pada sesi kali ini berasal dari abad ke-19. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh iklim tropis dan juga beberapa kondisi alam lainnya seperti bencana alam. Dan juga ketersediaan kertas Eropa yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, naskah Asia Tenggara cenderung lebih mudah dibandingkan naskah-naskah Islam yang lainnya. Manuskrip Al-Quran Asia Tenggara seperti ini biasanya hanya memiliki bingkai iluminasi sederhana di bagian muka dan belakangnya. Sementara halaman-halaman yang lain sebagian besar polos. Tetapi manuskrip Al-Quran dari pesisir timur Malai, seperti yang saya tunjukkan kali ini, memiliki presentasi teks yang cukup rapi. Selain itu, selalu mengadopsi gaya tata letak Ottoman, di mana masing-masing juz atau bagian ke-30 dari kitab Al-Quran diatur menjadi 20 halaman. Tata letak yang jelas ini membantu para pembaca untuk menghafalkan Al-Quran. Dan kita bisa melihat bahwa bagian awal dari juz ini ditandai dengan dekorasi cantik yang ditempatkan di batas halaman bagian kanan atas. Inilah ciri-ciri dari naskah yang dihasilkan dari pesisir timur Malaya. Dan walaupun penanda juz biasanya dirancang dengan tampilan yang sama, masing-masing diberi warna dan juga didesain dengan agak berbeda satu sama yang lain. Mungkin Anda akan terkejut bahwa sebenarnya hanya sedikit naskah Quran dari Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan pejabat kolonial yang bertanggung jawab untuk koleksi naskah Asia Tenggara biasanya lebih tertarik terhadap teks sastra dan sejarah dari kawasan Asia Tenggara. Tetapi hanya sedikit yang tertarik dengan Islam. Sehingga saat ini Perpustakaan Britania memiliki 8 naskah Al-Quran dari Asia Tenggara. Dan rata-rata semuanya diperoleh dalam waktu yang cukup dekat baru-baru ini. Ini adalah Al-Quran dari Aceh yang berada di ujung Pulau Sumatera di bagian utara. Ini adalah naskah Aceh yang paling baik yang tersimpan di Perpustakaan Britania. Dan seperti manuskrip atau naskah Al-Quran dari Asia Tenggara, dalam naskah ini tidak menggunakan kolofon atau detail-detail kapan naskah ini dibuat. Jadi kita tidak bisa mengetahui siapa, di mana, dan kapan naskah ini dibuat, dan kita bisa menebaknya dari material dari kertas naskah ini. Tetapi naskah ini telah disalin menggunakan kertas Inggris yang kemudian ditandai
dengan tahun 1819. Dan karena pada periode tersebut naskah tersebut jenis kertas tersebut sering digunakan, jadi kita bisa memperkirakan bahwa Al-Quran ini berasal atau ditulis pada 1820-an. Manuskrip ini memiliki 3 iluminasi dalam gaya Aceh. Yang didominasi oleh warna merah, kuning, dan hitam. Dan yang paling unik adalah naskah ini juga memiliki warna putih. Dan biasanya naskah-naskah Quran dari Aceh tidak menggunakan warna emas, walaupun kita sering mendapatkannya di naskah-naskah yang lain. Dan serupa dengan Al-Quran dari Patani, halaman-halaman yang digunakan di Al-Quran Aceh sebagian besar polos. Dan kemudian masing-masing juz diberi tanda di bagian margin dengan ornamen yang lebih kecil. Dan Anda bisa melihat di atas bahwa ada desain yang berulang di sana, yaitu berbentuk lingkaran. Dan dalam naskah ini, ornamen-ornamen yang digunakan untuk bagian batas halaman semuanya berbeda. Dan sebagian besar manuskrip Islam dari kawasan Asia Tenggara dituliskan menggunakan kertas Eropa yang diimpor, sebagian besar dari Inggris, Belanda, atau Italia. Namun, untuk 2 naskah manuskrip Quran dari Jawa yang sekarang disimpan di Perpustakaan Britania, ditulis menggunakan dulang, atau kertas yang dibuat di Jawa. Kertas ini dibuat dari kulit kayu. Kertas ini diperoleh dari menumbuk kulit kayu, sehingga hasilnya bisa sangat lembut seperti ini. Jadi kertas seperti ini memang bagus sekali untuk dituliskan, tetapi tidak cukup baik untuk dituliskan dengan gambar seperti ornamen-ornamen tadi. Dua naskah ini bisa dibilang cukup polos, tapi menunjukkan gaya dari naskah Jawa yang bisa kita lihat dari tanda-tanda dari setiap awal juz. Yakni ornamen setengah lingkaran yang berada di bingkai luar dari halaman. Dan biasanya ada huruf yang dicetak dalam warna merah sebagai penanda dari juz baru.
Dan ini sangat khas sekali dari naskah Al-Quran dari Jawa. Saya tadi menyebutkan bahwa perpustakaan Britania hanya menyimpan sedikit dari naskah Al-Quran dari Asia Tenggara, tapi yang kali ini sangat baik sekali. Dan ini adalah naskah yang paling tua, yaitu tentang Hikayat Raja Pasai. Dan sekarang saya akan membahas tentang naskah Melayu. Bahasa Melayu memainkan peran yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Walaupun banyak bahasa daerah yang digunakan di Asia Tenggara, tetapi bahasa Melayu adalah bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat. Dan naskah peta ini adalah diambil dari Kamus Bahasa Melayu pertama yang dicetak di London tahun 1771. Ini adalah salah satu naskah yang paling penting dari kawasan Melayu, yaitu Hikayat Raja Pasai. Naskah ini menceritakan tentang datangnya Islam ke daerah Pasai yang menjadi daerah pertama Islam di kawasan Asia Tenggara, kemungkinan di sekitar abad 12 sampai 13. Dan naskah ini kemungkinan ditulis pada abad ke-14 ketika datangnya Islam ke kawasan Pasai. Naskah ini kami peroleh berupa salinan di Semarang yang bertahun 1797, jauh dari awal penulisan naskah yang pertama. Masih ada karya-karya sastra Melayu lain yang ada di Perpustakaan Britania. Dan tentu banyak di antaranya yang bernuansa Islam, seperti misalnya cerita-cerita pahlawan di agama Islam seperti Hikayat Muhammad Hanfiyah, kisah tentang Nabi Yusuf, dan juga Taj al-Salatin atau Mahkota Raja, yang merupakan petunjuk bagi pemerintahan Islam yang baik. Ditulis di Aceh pada 1603. Jadi seperti yang Anda bisa lihat, naskah-naskah dari Asia Tenggara atau kawasan Melayu sebenarnya tua, tetapi yang kami simpan di perpustakaan berasal dari abad ke-19. Tapi terkadang mudah untuk mengasumsikan dari permukaannya saja. Jika kita mendapati naskah seperti ini dengan bingkai yang seperti ini,
Apakah ini kemudian menjadi naskah Islam? Jadi bagaimana kita mengkategorisasikan karya-karya sastra Melayu yang dikopi dan didengarkan oleh para masyarakat di kawasan Muslim yang berdasarkan pada karya-karya Hindu seperti Hikayat Perang Pandawa Jawa atau Perang Pandawa yang diambil dari Mahabharata. Salah satu kisah Melayu yang berdasarkan pada cerita Jawa pra-Islam adalah tentang Pangeran Panji. Ini adalah salah satu tantangan bagi kita untuk menghadapi selama beberapa abad. Pada awal abad ke-17, Nuruddin Al-Raniri menulis Sirat Al-Mustaqim, petunjuk fikih pertama dalam bahasa Melayu. Pendekatan yang berbeda kemudian bisa kita temukan dari naskah Melayu dari abad ke-18 yang berdasarkan pada kisah Cipta Panji. Buku Hikayat Cekel Waneng Pati ini menyimpan nasihat-nasihat tentang menjaga kesehatan. Naskah ini tidak untuk dibaca sendiri, tapi untuk disampaikan kepada publik khalayak. Dan kita bisa melihat bahwa di setiap awal halaman dituliskan kalimat seperti ini. Dari sinilah kita bisa melihat dalam manuskrip ini yang dikopi untuk bahan bacaan bagi para penganut agama Islam, yang kemudian sesuai dengan kepercayaan agama Islam pada saat itu dibuat. Sekarang saya akan berpindah dari manuskrip yang terlihat seperti manuskrip Islam melalui yang bisa dibaca dari penggunaan bahasa Arab. Ini adalah naskah dari Sumatera Selatan. Naskah ini ditulis dalam bahasa Melayu, tapi menggunakan aksara Incung dari India. Naskah ini berasal dari kawasan pedalaman Sumatera dan ditulis dalam kulit bambu atau menggunakan seperti ini, seperti kulit kayu yang dilipat.
Contoh yang kali ini adalah puisi Sufi berjudul Syair Perahu. Puisi Sufi ini sering dianggap berhubungan dengan wahdat al-wujud yang sempat diciptakan oleh seorang tokoh Hamzah Fansuri. Namun naskah-naskah seperti ini kemungkinan dibuat pada abad ke-17 oleh Syamsuddin of Pasai atau salah satu dari muridnya. Saya sekarang akan beralih ke naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Jawa, yang mendominasi koleksi dari manuskrip Indonesia di Perpustakaan Britania. Dalam naskah-naskah ini bahasa Jawa dituliskan dalam menggunakan berbagai aksara, mulai dari Jawa, kemudian juga aksara Arab yang dimodifikasi atau dikenal dengan pegon. Ini adalah naskah Jawa pertama yang menjadi koleksi kami di Perpustakaan Britania. Ini kami peroleh dari koleksi Hans Sloane. Ini adalah salah satu naskah paling tua di Perpustakaan Britania yang berasal dari Jawa. Naskah ini berisi tentang hukum-hukum Islam yang dituliskan dalam bahasa Arab. Dan bukan hanya mengherankan bahwa bahasa Arab yang biasanya digunakan dalam naskah Jawa menjelaskan tentang aspek-aspek teologi, pengajaran Islam, dan juga cerita-cerita Islam. Ini adalah salah satu naskah Islam Jawa yang paling terkenal di Perpustakaan Britania, yaitu salinan dari Menak Amir Hamzah atau cerita dari Amir Hamzah, paman dari Nabi Muhammad yang ditulis dalam bahasa Jawa Pegon. Naskah ini sangat spesial karena kemungkinan merupakan manuskrip Jawa yang paling tebal di dunia dan saat ini menjadi yang paling panjang dan paling tebal di Perpustakaan Britania. Kami juga menyimpan naskah-naskah mistik Jawa yang biasanya disebut dengan primbon. Dalam primbon biasanya membahas tentang hal-hal yang terkait mistik seperti doa-doa dan kemudian diberi gambaran-gambaran esoterik. Dan ini adalah kopi lain dari Menukar Hamzah, tapi ditulis dalam aksara Jawa. Walaupun naskah ini tidak terlihat seperti naskah Islam, tapi sebenarnya ia merupakan naskah Islam. Dan walaupun
kertas digunakan di Jawa menggunakan kulit kayu yang ditumbuk, pada dasarnya sebenarnya material menulis yang standar di Jawa adalah lontar. Ini adalah naskah dan cerita Nabi Yusuf yang ditulis dalam bahasa Jawa di atas daun lontar, yang dikenal di Jawa sebagai cerita Yusuf atau serat Yusuf. Cerita Yusuf merupakan kisah yang paling terkenal dibandingkan cerita-cerita lain dalam manuskrip Jawa. Naskah ini biasanya dibacakan pada upacara-upacara besar seperti sunatan, pernikahan, ataupun yang lain. Naskah ini sangat tersimpan dengan baik, bahkan kita bisa melihat naskah atau aksaranya tertulis dengan jelas sampai hari ini. Tradisi naskah lain yang bisa ditemukan di Asia Tenggara adalah berasal dari Pulau Sulawesi, yang menjadi rumah dari suku Bugis dan Makassar. Tradisi naskah di Bugis dan Makassar menggunakan aksaranya sendiri. Naskah ini menggunakan aksara indik, tapi kemudian dituliskan dari kiri ke kanan. Tapi di sini kita bisa melihat adanya penggunaan ornamen-ornamen atau dekorasi yang biasanya digunakan untuk naskah Islam. Dan ini juga adalah contoh naskah manuskrip Islam lain yang ditemukan di Sulawesi, ditulis dalam bahasa Bugis dan aksara Bugis. Jadi yang ingin saya sampaikan pada sesi kali ini adalah tidak semua naskah dalam bahasa Arab tidak tentu merupakan naskah Islam. Dan mungkin Anda juga akan terkejut bahwa naskah-naskah yang tersimpan di Perpustakaan Britania kelihatannya seperti naskah Islam, tapi kemudian merepresentasikan pemikiran dari masyarakat Asia Tenggara. Semua naskah yang tersimpan di Perpustakaan Britania yang saya tunjukkan pada hari ini telah didigitalisasi secara penuh dan bisa diakses di internet. Saya merekomendasikan Anda untuk mengakses Asian and African Studies blog. Dan Anda bisa melihat menu-menu dalam blog ini sesuai dengan kawasan yang ada di Asia Tenggara, dari Bugis, Jawa, Batak, dan Melayu. Anda tidak hanya akan mendapatkan naskahnya yang sudah digitalisasi, tapi juga penjelasan dari naskah-naskah tersebut.
Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, Dr. Annabel. Saya pikir semua orang akan berterima kasih kepada Anda atas semua dedikasi yang telah Anda kerjakan selama ini. Saya ingin sekali melihat koleksi-koleksi yang sangat berharga ini. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada para audiens. Silakan tuliskan pertanyaan Anda di kotak Q&A. Pertanyaan pertama terkait mengakses dari naskah-naskah ini, dan Anda bisa mengaksesnya tadi seperti sudah dijelaskan di situs yang tersedia. Dan jangan lupa mengakses juga blok Asia dan Afrika. Ada lagi yang mempertanyakan tentang katalog naskah Islam di Asia Afrika dalam bentuk PDF. Belum ada bentuk PDF-nya, tapi telah dipublikasikan dalam bahasa Indonesia. Dan saya sudah menyampaikan tadi katalog yang sangat berguna. Yang tidak hanya merangkum koleksi di Perpustakaan Britania, tapi juga semua koleksi di Inggris. Dan sekarang kami juga sudah menyediakan katalog online yang menyediakan semuanya. Anda bisa mengaksesnya secara daring di situs yang sudah saya sampaikan tadi. Semuanya tersedia dalam bentuk daring dan Anda bisa mengaksesnya dengan mudah. Dia menanyakan tentang Menak Amir Hamzah. Dan memang tadi naskah Amir Hamzah yang saya tunjukkan menggunakan ornamen biasanya naskah-naskah manuskrip Jawa memang menggunakan ornamen-ornamen, tetapi saya tidak bisa menjawabnya secara detail karena saya tidak merupakan ahli di iluminasi. Tetapi memang banyak naskah-naskah dari berbagai negara yang menggunakan ornamen hewan.
Jadi sebenarnya bukan hal yang cukup mengherankan atau unik jika kita menemukan adanya ornamen binatang di naskah-naskah manuskrip. Tapi kita memang akan lebih sering mendapatkan ornamen-ornamen di naskah-naskah Jawa karena perkembangan yang luar biasa untuk ornamen di kawasan Jawa. Itulah alasannya mengapa kita mungkin akan menemukan banyak-banyak ornamen-ornamen yang cukup indah dalam bentuk binatang di naskah-naskah Jawa. Mengapa naskah-naskah Al-Quran dari Asia Tenggara tidak banyak menggunakan kolofon? Saya juga tidak tahu alasannya, tapi ada juga naskah-naskah Al-Quran yang menggunakan kolofon. Sebenarnya saya harus mengakui bahwa koleksi yang ada di perpustakaan Britania belum sehebat itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang tertarik dengan naskah-naskah dari Nusantara, tetapi tidak tertarik dengan naskah Islam. Oleh karena itulah sekarang koleksi di perpustakaan Britania hanya sedikit yang menyimpan Al-Quran dari Asia Tenggara. Sementara itu untuk naskah Al-Quran dari Sulawesi kita akan menemukan berbagai banyak kolofon. Semua informasi dari siapa yang menulis, di mana dan kapan, biasanya ditemukan di naskah-naskah Al-Quran dari kawasan Sulawesi. Naskah-naskah Al-Quran yang berasal dari abad ke-19 biasanya tidak menggunakan kolofon. Sebenarnya ini pertanyaan yang baik, tapi saya tidak bisa menjawab mengapa sedikit sekali penggunaan kolofon. Sebenarnya tahun lalu kami baru saja mengadakan diskusi terkait kolofon. Dan jawaban Anda sebenarnya menghubungkan dengan banyak titik-titik yang lain terkait naskah khususnya penggunaan kolofon. Dan sebenarnya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan lain? Apakah kertas-kertas Eropa yang diimpor kemudian digunakan dengan atau dimodifikasi lagi? Ya, memang naskah kertas-kertas dari Eropa yang diimpor itu kemudian dilapisi lagi agar lebih halus. Tetapi hal itu hanya dilakukan di kawasan India, sementara di kawasan Asia Tenggara biasanya tidak dipoles lagi.
Jadi kalau misalnya kita melihat dari naskah-naskah ini, kertasnya biasanya tidak terlalu halus. Tapi selama kita menyimpannya tidak di daerah atau di ruangan yang lembab, kondisinya bisa sangat baik sampai hari ini. Ada pertanyaan dari Muhammad Iqbal dari Aceh. Seperti yang saya sampaikan, Aceh merupakan kerajaan Islam yang paling besar di Asia Tenggara. Namun menariknya adalah bahasa tulis yang digunakan di Aceh selama beberapa abad adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Aceh. Barulah kemudian pada abad ke-18 dan 19, naskah-naskah yang di Aceh ditulis dalam bahasa Aceh. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh perang terhadap kolonialisme yang berada di Aceh dan kawasan Indonesia secara umum. Tetapi di perpustakaan Britania kami tidak menyimpan naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Aceh. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada naskah-naskah Islam yang membahas tentang Purana atau tradisi India? Sayangnya saya tidak bisa menjawab karena saya bukan ahli dari naskah-naskah dari India. Jadi mungkin akan lebih baik jika kita mengaksesnya di naskah-naskah India. Dan juga dari ahli bahas manuskrip Jawa yang bisa menjawab hal ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah naskah-naskah di Asia Tenggara mendapatkan pengaruh dari Persia atau Arab? Sebenarnya saya sangat tertarik dengan naskah Melayu dimulai dari iluminasinya, atau seni dari naskah itu sendiri. Dan jika Anda tertarik mempelajari iluminasi ataupun ornamen-ornamen dalam naskah, kita bisa memulainya dari Al-Quran. Dan sebenarnya kita jika membicarakan tentang pengaruh, lebih berkaitan dengan tradisi masyarakat lokal di Asia Tenggara. Tentu saja ada pengaruh dari negara-negara seperti Persia dengan gagasan pan-Islamisme. Dan biasanya ornamen yang digunakan di naskah Al-Quran Nusantara bersifat abstrak.
Dan mungkin ada lebih banyak pengaruh yang saat ini belum kita bisa ketahui. Tapi sejauh ini naskah-naskah Al-Quran Nusantara merepresentasikan gagasan-gagasan dari lokal. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, naskah-naskah Al-Quran yang baik sampai hari ini diproduksi di pesisir timur Malayu. Dan ada gaya khusus ornamen yang diambil dari tradisi Ottoman, yang biasanya berwarna biru bukan hitam. Itulah yang bisa kita temukan dari naskah-naskah yang diproduksi di pesisir timur Malayu. Dan kita bisa menemukan banyak tradisi Ottoman dalam naskah-naskah. Dan kalau kita melihat ke naskah-naskah Al-Quran dari Aceh, memang benar-benar vernakular kawasan Asia Tenggara tanpa ada banyak pengaruh dari luar. Sementara itu di kawasan-kawasan lain, saya bisa mengatakan adanya pengaruh dari Ottoman. Mekah mungkinan memberikan pengaruh yang besar karena di sana orang-orang Islam melakukan ibadah haji. Jadi ketika ada pengaruh dari Ottoman, kemungkinan berasal dari sana. Mengapa warna-warna yang digunakan di naskah Asia Tenggara cukup spesifik? Sebenarnya saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena belum meneliti terkait hal itu. Sebenarnya kita bisa mulai mengidentifikasinya mulai dari seperti naskah-naskah Aceh yang tidak menggunakan warna emas. Sementara itu, tapi naskah-naskah dari pesisir timur Malaya dan Jawa banyak menggunakan warna emas. Tapi karena belum banyak penelitian tentang hal ini, saya ragu untuk menyampaikan adanya makna-makna tertentu dari penggunaan warna. Yang bisa saya katakan adalah iluminasi yang digunakan di naskah Al-Quran sifatnya konservatif. Yang digunakan adalah ornamen-ornamen yang dianggap sesuai di naskah di kawasan-kawasan tersebut.
Jadi memang menarik untuk kita bisa melakukan riset ini untuk melihat bagaimana ornamen ataupun warna-warna yang digunakan dalam naskah Al-Quran dari Asia Tenggara. Kita belum bisa menjawabnya dengan lengkap karena belum ada penelitian yang mendalam. Pertanyaan berikutnya, terkait struktur dari koleksi naskah yang ada di perpustakaan Britania. Ada dua sumber utama dari koleksi Britania perpustakaan saat ini. Yang pertama adalah dari Museum Britania, dan yang kedua adalah dari Indian Librarian Office yang bergabung dengan perpustakaan Britania pada tahun 1972. Jadi koleksi yang menjadi tanggung jawab saya sekarang sebagian besar berasal dari Museum Britania dan juga dari kantor perpustakaan India. Dan banyak naskah yang kemudian diperoleh dari okupasi Inggris di Jawa. Dan kemudian juga ada para peneliti yang memiliki concern terhadap naskah-naskah Asia Tenggara yang menyimpan koleksinya sendiri. Salah satunya adalah John Crawford yang kemudian memberikan koleksinya ke perpustakaan Britania. Yang saat ini kemudian menjadi bagian paling besar dari koleksi Britania, perpustakaan Britania. Ada naskah-naskah juga yang kami peroleh dari Jawa dan juga Sulawesi. Seperti yang kita tahu bahwa tentara Inggris pernah menyerang Yogyakarta, dan kemudian para tentara Britain mengambil 75 naskah dari Yogyakarta. Jadi banyak kopi naskah yang kemudian dibuat berdasarkan permintaan dari John Crawford. Naskah-naskah yang kami simpan di perpustakaan Britania ada yang merupakan rampasan penjajahan dan banyak politik yang terjadi di sini. Tapi juga ada yang kemudian diberikan oleh tokoh-tokoh yang ada di daerah di kawasan Asia Tenggara.
Saya mohon maaf kepada audiens yang lain karena kita memiliki keterbatasan waktu. Terima kasih atas partisipasi Anda, dan terima kasih kepada Dr. Galop yang telah memberikan presentasi yang luar biasa. Terima kasih Dr. Galop atas presentasinya, dan juga kepada para audiens, dan juga Islamic Manuscript Association yang telah menginisiasi program ini. Rekaman dari sesi ini akan tersedia di YouTube, dan nantikan sesi-sesi diskusi yang lain yang akan diadakan oleh Islamic Manuscript Association. Rekamannya akan tersedia segera di YouTube. Saya harap kita bisa bertemu lagi pada kunjungan koleksi berikutnya. Salam dan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Terima kasih atas moderasinya, Dr. Galip. Dan juga kepada Dahlia dari Islamic Manuscript Association dan para audiens atas pertanyaan-pertanyaannya.